Sedikit cerita Ustadz, saya menikah di tahun 2017. Awal menikah saya bekerja tapi suami enggak Pak Ustadz. Sampai 3 atau 4 tahun bekerja saya berhenti. Suami saya membantu abang ipar saya Pak Ustadz. Jadi saya harus berhenti karena menjaga anak. Tapi makin kesini suami udah enggak kerja juga. Saya tidak bekerja. Saya mencari pekerjaan ke sana kemari enggak bisa. Kebetulan saya punya kakak Pak Ustadz. Beliau punya usaha. Saya minta pekerjaan Pak Ustadz. Tapi kata keluarga saya, yang mencari nafkah itu suami bukan istri. Benar, saya bilang kayak gitu Pak Ustadz. Tapi suami saya udah mencari pekerjaan ke sana kemari, enggak ada yang diterima Pak Ustadz. Sedangkan saya punya 3 orang anak yang butuh biaya sangat besar Pak Ustadz. Saya bertanya, emang salah perempuan bekerja? Apa saya harus menunggu suami saya bekerja? Sedangkan anak-anak saya setiap hari butuh biaya hidup Pak Ustadz. Lalu tak lama kemudian orang tua suami saya meninggal Pak Ustadz. Dan ada meninggalkan beberapa rumah petak Pak Ustadz. Saya bilang sama suami, boleh enggak kita minta sedikit untuk anak kita? Karena kan setiap hari butuh makan, butuh susu, biaya sekolah. Tapi ipar saya malah marah Pak Ustadz. Dia bilang, istri kamu tuh yang suruh kerja, cari uang untuk anak-anak kamu. Ini enggak ada hak kamu. Jangan mau diatur sama istri. Saya bilang, ini kan untuk anak, bukan untuk saya. Kadang saya mau menyerah Pak Ustadz, saya bilang, mungkin rumah tangga kita ini enggak cocok, makanya kehidupan kita sulit sampai sekarang Pak Ustadz. Jadi saya mau bertanya Pak Ustadz, apa ada yang salah? Apakah seorang istri salah bekerja dan mencari uang untuk anak-anaknya Pak Ustadz? Para suami, jangan lemah ya. Tegar dan kuat. Memang kalau ditanya, nafkah itu yang wajib siapa? Suami. Jadi kalau Mbak bertanya, istri boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi dengan syarat, ada 3 kata para ulama. 1, seorang istri boleh bekerja dengan syarat tidak melalaikan kewajibannya dia sebagai istri dan ibu bagi anaknya. 2, istri boleh bekerja setelah dia mendapatkan izin dan ridho dari suaminya. 3, istri boleh bekerja asalkan pekerjaannya yang tidak menimbulkan fitnah untuk dirinya. Tapi ingat, ketika istri punya penghasilan dan ngasih ke rumah tangga, itu bukan kewajiban, tapi itu kebaikan. Kewajiban nafkah melekat pada siapa? Suami. Maka suami harus kuat. Suami harus tegar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Semangat. Hasil itu ketentuan Allah. Tapi usaha kita yang tentukan. Setuju? Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Hasilnya Allah yang menentukan. Tolong catat 3 amalan yang bisa merubah rizki lebih baik. Ada berapa? 3 amalan. 1, sholat. 1 apa? Sholat. Rumusnya, yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Yang wajib sudah pada hafal dan tahu. Kasih ya, 2 sholat sunnah yang bisa merubah rizki lebih cepat. 1 tahajud, 2 duha. 1 apa? Tahajud, duha. Teman-teman, jangan tinggalin tahajud ya. Belajar bangun di sepertiga malam. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang keutamaannya tidak dimiliki oleh sholat yang lain. Hanya tahajud. 1, orang yang ahli tahajud diangkat derajatnya.
2, orang yang ahli tahajud ditolong oleh Allah dari setiap kesulitannya. 3, orang yang ahli tahajud ditunjukkan jalan keluar dari setiap apapun yang memberatkannya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Keterangannya di Quran surat Al-Isra ayat 79 sampai 82. Dan itu melekat pada orang yang ahli tahajud. Yang kedua, sholat duha. Barang siapa yang tidak tertinggal minimal 4 rakaat sholat duha setiap hari di waktu pagi, maka Allah cukupkan kebutuhannya. Satu apa? Sholat. Wajib dijaga, sunnah ditambah. Yang sunnah tahajud duha. 2, sedekah. Apa? Sedekah. Ada sedekah yang sangat disukai oleh Nabi, bahkan mengundang doanya malaikat. Sedekah apa? Sedekah subuh di waktu pagi. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari pun yang datang kepada seorang hamba kecuali 2 malaikat turun di waktu pagi. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti yang lebih baik. Dan yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakan orang yang pelit. Pelitnya minta ampun, gak mau sedekah. Binasakan dia dengan harta yang dia miliki. Mbak, sedekah. Dan sedekah gak harus materi. Senyum, sedekah. Mbak, jangan lupa bahagia ya. Senyum ya. Jangan cemberut terus. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Status hari Selasa. Orang yang sering mengeluh rezekinya jauh. Orang yang pandai bersyukur rezekinya terukur dengan semua yang Allah hadirkan. Yang ketiga, silaturahmi. Salat, sedekah, silaturahmi. Man ahabba an yubstatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan tali silaturahmi. Kasih modal usaha mau? Mau. Izin ya, nanti teman-teman tolong catat ya. Nanti Ahilman kasih 1 juta buat Mbak ya. Nama saya Agus dari Cimahi. Orang tua saya sudah berpisah sejak umur saya 3 bulan. Jadi sampai sekarang itu saya tidak ada kedekatan dengan orang tua. Sekarang tinggal saya punya ibu saya. Kalau bapak kebetulan sudah meninggal. Ketika ayah saya meninggal, saya juga tidak merasa kehilangan gitu, Ustaz. Dan sampai sekarang saya ke ibu juga tidak ada punya rasa kedekatan. Entah kenapa gitu, hati saya keras banget untuk bisa dekat sama orang tua. Ibu, terutama saya tinggal punya ibu gitu ya. Sedangkan di sisi lain saya sering ikut kajian bahwasannya kalau ridhonya seorang anak laki itu ada di ridhonya seorang ibu gitu, Ustaz. Mohon saran seperti apa biar saya bisa mendekatkan hati, terutama buka hati kepada ibu saya. Mungkin saya sering berdoa agar gimana ya Allah, saya tuh pengen dekat sama sosok ibu gitu ya. Karena kalau lihat teman-teman yang sukses, kebanyakan dia itu berbakti kepada orang tua, kepada ibu, sedangkan sendiri nggak merasa dekat sama ibu gitu, Ustaz. Terima kasih, jazakallah. Tentu ya, kalau kita bicara tentang hati kan kita juga yang minta dan Allah yang membolak-balikan hatinya. Tapi ada 5 air yang harus kita tahu, yang pernah dikeluarkan oleh ibu, yang tidak akan bisa digantikan oleh kita anaknya. 1,
air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Kang Agus, tidak mungkin ada Kang Agus kalau tidak ada ibunya Kang Agus. Maka dari situ mulainya. Dari situ cara pandangnya. Tidak akan ada saya kalau nggak ada ibu saya. Maka sekesal apapun, sebenci apapun, semarah apapun kita sama orang tua, siapkan ruang di hati bahwa tak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Yang kedua, coba Kang Agus izin, sudah menikah sekarang? Punya istri? Punya anak atau belum? Sudah punya. Oke, lihat sayangnya istri Kang Agus sama anaknya. Dulu pernah ada di fase itu. Ibunya Kang Agus. Walaupun Kang Agus merasa bahwa enggak ada, dia enggak sayang sama saya. Enggak. Setidaknya Kang Agus pernah tinggal 9 bulan dalam kandungannya. Setidaknya Kang Agus pernah dilahirkan dari rahimnya. Setidaknya Kang Agus enggak dibuang. Enggak ditinggal sendirian. Masih dibawa. Walaupun ibu dan bapak ada masalah kemudian, mohon maaf, saya percaya di hati kecilnya masih ada rasa sayang kepada Kang Agus sebagai anaknya. Maka mulai dari situ, mudah-mudahan Allah lembutkan hati Kang Agus. Dan doakan ibu kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belajar berdamai dengan semua keadaan pelan-pelan. Mungkin kesel, mungkin marah, tapi bagaimanapun kemarahan yang Kang Agus miliki itu harusnya bisa tertutup dengan kebaikan ibu saat mengandung dan melahirkan Kang Agus. Doa dari Ahilman, semoga Kang Agus dilembutkan hatinya. Amin ya Allah, amin. Dan ibu pun juga dikuatkan, dilembutkan hatinya. Tepuk tangan buat Kang Agus yang sudah bercerita.